Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ratna Juliana Rulita, Risa Safitri, Devi Novia Maharani, dan Homsina yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang asesmen aspek kebahasaan dan kesastraan pada keterampilan berbahasa. Selanjutnya, untuk pemaparan materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Ratna Juliana Rulita Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen aspek kebahasaan melalui keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu mendengarkan atau menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh isi pembicara melalui ujian atau bahasa lisan. Selanjutnya yaitu asesmen mendengarkan diselenggarakan dengan mendengarkan wacana lisan sebagai bahan asesmen. Beberapa bentuk asesmen mendengarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi peristiwa atau kejadian. Yang kedua, identifikasi tema cerita. Yang ketiga, identifikasi topik percakapan. Yang keempat, menjawab pertanyaan wacana. Yang kelima, merumuskan inti wacana. Dan yang keenam, menceritakan kembali. Berbicara, menurut Burhan Nurgiyantoro, merupakan aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Sedangkan menurut Haryadi dan Jamjami mengatakan berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi, sebab di dalamnya terjadi pesan dari suatu sumber ke tempat lain. Bentuk-bentuk asesmen berbicara tersebut diantaranya: yang pertama, berbicara singkat berdasarkan gambar. Asesmen ini meminta peserta tes untuk berbicara singkat. Yang kedua, wawancara. Asesmen ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan pada peserta tes. Yang ketiga, menceritakan kembali. Setelah peserta tes dibacakan sebuah teks, kemudian ia menceritakan kembali dengan menggunakan bahasanya sendiri. Yang keempat, pidato atau berbicara bebas. Guru mempersilakan tes untuk memilih topik yang ditawarkan, kemudian menyusun menjadi pokok-pokok pikiran. Yang kelima, percakapan terpimpin. Guru menceritakan suatu situasi percakapan dengan topik tertentu. Yang keenam, diskusi. Membentuk siswa dalam beberapa kelompok dan masing-masing kelompok diberi topik diskusi yang berbeda, kemudian guru mengadakan evaluasi pada masing-masing kelompok untuk mengukur kemampuan berbicara siswa. Selanjutnya bagian C yaitu membaca. Nah, apa sih itu membaca? Membaca adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui kata-kata dalam bahasa tulis. Nah, bahasa tulis yang berupa kertas, makalah, koran, buku, dan lain sebagainya itu dapat dipahami melalui kata-kata yang ada di dalamnya. Nah, tingkatan kognitif dalam asesmen kemampuan membaca dapat dibuat secara berjenjang. Selanjutnya D. Menulis. Keterampilan menulis karangan atau mengarang adalah menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis melalui kalimat yang dirangkai secara utuh dan jelas, sehingga dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Nah, adapun bentuk-bentuk asesmen kemampuan menulis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tes unsur-unsur kemampuan menulis. 2. Menulis reproduksi. Dan yang ketiga ada menulis produksi. Selanjutnya yaitu asesmen aspek kesastraan melalui keterampilan berbahasa. Yang pertama, mendengarkan atau menyimak.
asesmen kompetensi kesastraan lewat mendengarkan, di mana dilakukan secara khusus. Contohnya, setelah siswa mendengarkan sebuah wacana, siswa diberi soal ujian mandiri dan mengungkapkan kembali isi wacana secara lisan maupun tertulis. Nah, dalam penentuan ketepatan jawaban dari siswa tersebut, bisa dilihat dari aspek ide atau gagasan dan bahasanya. Cara pengujiannya yaitu dengan cara mengungkapkan kembali, bisa juga dipandang sebagai bagian dari ujian kemampuan berbicara dan menulis. Yang kedua, berbicara. Tugas ini bisa dilakukan misalnya dengan cara mengungkapkan atau menceritakan kembali secara lisan isi teks sastra yang diperdengarkan atau yang dibaca, dan kemudian diikuti tugas berdiskusi. Walau dalam rangka ujian kesastraan, ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung oleh ketepatan terhadap bahasa yang mempertimbangkan aspek kosakata dan gramatikal. Pengembangan soal ujian pada umumnya berangkat dari kegiatan tulis-menulis, sehingga tugas lisan tidak dapat diakomodasi secara bersamaan. Oleh karena itu, ujian kemampuan apresiasi lewat saluran lisan ini lebih praktis dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu membaca. Kemampuan membaca yang dilatihkan untuk teks-teks kesastraan dapat berupa membaca puisi, deklamasi, dan lain-lain. Asesmen kemampuan membaca yang diselenggarakan secara khusus dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, ujian tulis pemahaman bacaan sastra dengan bentuk soal objektif dan isai. Yang kedua, ujian pemahaman bacaan secara lisan dan tertulis, yaitu dengan meminta siswa untuk mengungkapkan kembali isi wacana tersebut. Cara pengujiannya sekaligus dapat dipandang sebagai bagian dari ujian kemampuan berbicara dan menulis. Yang keempat yaitu menulis. Secara umum, ada dua macam tugas menulis yang dapat diberikan. Yang pertama, menulis sebagai hasil tanggapan terhadap teks-teks kesastraan. Yang kedua, menulis kreatif. Bentuk tugas yang pertama misalnya berupa membuat parafrase puisi, membuat sinopsis novel dan cerpen, menuliskan kembali cerita drama atau sinetron yang didengar ataupun yang dilihatnya, menuliskan kembali puisi dan fiksi dengan sudut pandang yang berbeda, dan lain sebagainya. Bentuk tugas yang kedua misalnya berupa tugas menulis puisi, cerita pendek, ataupun drama sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.